Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Oh ya, Ibu ingatkan kalau mau belajar jangan lupa untuk berdoa dulu ya, supaya dalam kegiatan belajar ini kalian diberi kelancaran. Buat apa kita harus belajar cerita fantasi? Cerita fantasi yaitu tujuannya supaya melatih kreativitas kita dalam menulis sebuah karangan. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk mengekspresikan apa yang sedang kita rasakan lewat sebuah tulisan. Jadi, anak-anak jangan malas untuk belajar menulis dan tentunya harus tetap rajin dalam membaca. Apakah kalian pernah melihat atau menonton cerita Harry Potter? Cerita Harry Potter adalah salah satu contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan sebuah tulisan atau karangan yang dibuat dengan alur yang normal namun bersifat imajinatif. Dalam cerita fantasi ini, sesuatu yang sekiranya dianggap mustahil bisa saja terjadi di dunia nyata, baik tokohnya, latar tempatnya, dan juga waktu kejadian. Namun, semuanya itu sudah dimodifikasi oleh si penulis. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh tersebut, ada yang berjudul Dunia Manisan. Dahulu kala, ada seorang anak yang bernama Eli. Tiba-tiba, Eli didatangi oleh seorang peri yang mengajaknya masuk ke dalam dunia manisan. Nah, dari contoh cerita fantasi tersebut, kita bisa menganalisis aspek bahasa dan juga struktur cerita fantasi. Yang pertama, kita akan membahas aspek bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi. Aspek bahasa yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang yang digunakan contohnya aku, saya, kita, mereka, dan juga kalian. Perhatikan pada contoh kolom berikut ini. Dalam contoh tersebut ada kata dia. Dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Kata dia ini merujuk pada kata Eli. Sedangkan contoh pada kolom berikutnya ada kata aku. Aku adalah kata ganti orang pertama tunggal. Kata aku ini juga merujuk pada kata Eli. Sedangkan aspek bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang melekat pada kata bendanya. Perhatikan pada contoh. Di sini ada kata mulia dan kata terpuji. Kata mulia dan kata terpuji ini adalah kata sifat, sedangkan kata bendanya adalah kata anak. Sedangkan aspek bahasa yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penanda urutan waktu. Konjungsi itu sama dengan kata hubung. Konjungsi yaitu menjelaskan tentang urutan kejadian. Contohnya kata ketika, selanjutnya, sebelumnya, akhirnya, awalnya, dan setelah itu. Ciri bahasa yang keempat yaitu menggunakan kata dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya diapit dengan tanda petikan langsung. Perhatikan pada contoh. Kapan ibu pulang dari kampung? Tanya Anggi. Di sini ada kata petikan langsung pada kalimatnya. Itu adalah contoh penggunaan kalimat langsung.
Sedangkan aspek bahasa yang terakhir yaitu menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita. Contoh, kata tiba-tiba. Penggunaan dalam kalimatnya, tiba-tiba perampok berbadan pendek memegang leher Cak Rat. Nah, di sini ada penggerakan cerita. Sampai di sini anak-anak, apakah kalian sudah paham? Tentunya dalam belajar kita tidak fokus pada aspek bahasanya saja. Selanjutnya kita akan belajar pada struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua komplikasi. Dan yang ketiga resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu kejadian, dan juga suasana. Biasanya struktur orientasi ada pada paragraf pertama. Dalam contoh, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Dalam contoh tersebut sudah menjelaskan waktu kejadiannya, tokoh kejadian, dan juga tempat kejadiannya. Sedangkan struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi berisi mulai munculnya masalah sampai dengan puncak masalah. Lebih jelasnya silahkan lihat pada contoh berikut ini. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak meminta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampirinya. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu resolusi. Bagian ini menjelaskan penyelesaian masalah. Biasanya resolusi ini ada pada paragraf terakhir. Coba kalian perhatikan contohnya. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom, seakan ada yang mengangkat. Mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan. Nah, itu adalah pembahasan tentang aspek bahasa dan juga struktur cerita fantasi. Anak-anak, Ibu harapkan dengan adanya video ini, kalian bisa memahami penggunaan aspek bahasa dan juga struktur cerita fantasi dengan baik. Untuk latihan kalian di rumah, kalian boleh mencari cerita fantasi dari berbagai sumber, boleh dari internet, buku, dan juga bacaan yang lainnya. Sampai jumpa lagi dan tentunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.